Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang teori graf. Apa itu teori graf? Teori graf ini adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Graf dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada dengan tujuan sebagai visualisasi objek-objek agar lebih dimengerti atau dipahami. Lalu contohnya ya, untuk contohnya pada kehidupan sehari-hari ini ada struktur organisasi ya. Lalu yang kedua ada flowchart. Lalu yang mungkin yang lainnya ada rangkaian listrik dan lain-lain. Itu yang dinamakan contoh dari graf. Lalu sebentar, saya ganti pen. Setiap diagram memuat sekumpulan objek ya. Di dalam objek itu ada kotak, titik dan lain-lain, ada penghubungnya juga ya, beserta garis-garis yang menghubungkan objek-objek tersebut. Garis bisa berarah dan tidak berarah ya. Berarah itu berarti ada anak panahnya, dan yang tidak berarah berarti tidak ada anak panahnya. Dia bisa ke arah mana aja, ke arah yang satu atau yang lainnya, itu yang tidak berarah. Tapi kalau yang berarah itu tujuannya satu. Lalu selanjutnya garis berarah biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan yang mementingkan urutan antar objek ya. Garis tidak berarah biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan antar objek yang tidak mementingkan urutan, tidak memperhatikan urutan. Contohnya kalau yang ini ya, yang berarah itu ada flowchart ya. Dia bisa proses ini, kemudian proses selanjutnya seperti apa. Nah, itu yang berarah. Tapi kalau yang tidak berarah, contohnya itu di struktur organisasi ya, itu lain biasa ya. Tidak ada anak panahnya. Atau seperti rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu kan juga nggak ada anak panahnya ya. Itu hanya garis lurus. Dia listrik itu bisa ke kanan atau ke kiri, atau ke tujuannya satu atau yang lainnya. Nah, ini contohnya. Untuk yang atas ini adalah yang berarah ya. Ini yang ini berarah, tapi untuk yang bawahnya tidak berarah. Ketua hubungannya ini ketua 1 dan ketua 2. Tapi kalau yang tidak berarah seperti ini. Nah, ini tidak ada anak panahnya. Lalu yang gambar kedua ini juga tidak berarah ya. Ini di sini ada yang namanya titik. Nah, titik ini bebas ya, kita bisa simbolkan dengan titik atau mungkin kotak. Yang penting dapat bisa kita pahami. Lalu ada line-nya juga ya. Ada line-nya juga. Line itu garis ya. Lalu definisi suatu graf terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik tidak kosong atau disimbolkan dengan PG, dan himpunan garis-garis atau disimbolkan dengan E ya. Titik ujung, setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik. Kalau loop dia hanya berhubungan dengan titik itu sendiri. Kalau paralel, dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama. Lalu ada lagi dua titik dikatakan berhubungan jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Lalu titik terasing itu titik yang tidak memiliki hubungan, tidak mempunyai penghubung ya. Kalau ada graf kosong, itu adalah graf yang tidak mempunyai penghubung sama sekali, namanya graf kosong. Nah, ini ada contoh, ada 7 kota A, B, C, D, E, F, G yang beberapa diantaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat. Hubungan langsung yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota A dengan B dan D, lalu kota B dengan D, kota C dengan B, kota E dengan F.
buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Nah, dari soal seperti ini kita gambarkan grafnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita coba bahas perdalam ya. Untuk A ini kota A, dia berhubungan dengan kota B dan D. Nah, ini ke sini dan D. Nah, kita tuliskan dengan E ya. Tadi kalau line itu kita simbolkan dengan E. Lalu garis keberapa? Lalu B dengan D, B ini ke D, nah ini, lalu kemudian C dengan B, C dengan B, E dengan F. Nah, dari sini kita bisa pahami ini ada yang namanya paralel ya. Apa namanya? Ini yang tadi titik. Saya balik garis paralel. Nah, ini ada yang garis paralel, ini ya, ini paralel, ini paralel ya, ini enggak. Kalau yang enggak itu dinamakan titik ujung ya. Dia hanya memiliki satu penghubung. Nah, ini titik penghujung, titik ujung. Kalau ini tidak terasing, dia tidak memiliki hubungan. Nah, kalau graf kosong gimana? Graf kosong itu kalau tidak memiliki semuanya ini ya, tanpa ada koneksi, tanpa ada penghubung, itu yang namanya graf kosong. Lalu di sini ada contoh lagi, ada V 1, 2, 3, 4, yang artinya ada 4 simbol dan ada 5 penghubung. E1, E2, E3. Lalu penghubungnya ini dia bentuknya seperti di bawah ini. Untuk yang garis pertama itu dia menghubungkan antara V1 dan V3. Untuk yang garis 2 itu menghubungkan V2 dan V4. E3 ini V1, E4 ini V2 dan V4, E5 ini V3. Dari contoh seperti ini, soal seperti ini, jawabannya seperti apa? Nah, ini jawabannya. Yang pertama kita mau garisan untuk yang E1. E1 itu dari V1 ke V3. Ini ya. Ini. Kita sudah hubungkan. Lalu yang E2 ini V2 ke V4. V2 V4. Nah, ini. Ini yang ketiga itu V1. Nah, karena dia V1 sendiri, dia berhubungan dengan dirinya sendiri, ya kita buatkan loop. Lalu E4 ini ada V2 V4 di sini, dan yang terakhir E5 itu dia V3 looping ya. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan atau bisa menggambarkan ini ya, lintasan ini dengan gambar graf. Lalu ada syaratnya enggak kita menggambarkan graf? Tidak ada. Yang terpenting adalah kita bisa memvisualisasikan. Nah, tujuannya apa graf ini? Tujuannya seperti tadi yang definisi ya, untuk memvisualisasikan informasi supaya lebih dimengerti atau lebih dipahami. Nah, ini mau digambarkan yang gambar 4 ini boleh, kita bisa mudah dipahami. Yang V5 ini sebetulnya boleh aja, tapi ini akan jadi susah dipahami ya, jadinya agak membingungkan, ada garis penghubung ini tengahnya ini. Nah, jadi intinya adalah kalau kita menggambarkan graf itu, kita memvisualisasikan atau menggambarkan ulang informasi yang ada supaya mudah dipahami gitu. Oke, gitu aja materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.